Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliansi Wicaksono dari D4 Manajemen Informasi Kesehatan semester 2. Dan saya Septi Kartika Sari dari Program Studi Manajemen Informasi Kesehatan semester 4 Politeknik Indonesia Surakarta. Di sini kami akan membawakan materi dengan judul Bijak Penggunaan Sumur Dalam. Bagaimana sikap pemerintah dalam menyikapi maraknya penggunaan sumur dalam secara mandiri, serta dampak yang timbul tentang kurang berjalannya secara maksimal tentang tata pengelolaan sumur dalam. Sebagaimana kita tahu, bumi adalah tempat tinggal manusia yang telah menyediakan berbagai sumber kehidupan. Salah satunya adalah air. Siklus hidrologi merupakan perputaran air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi secara terus-menerus. Air jatuh ke tanah lalu diserap oleh pori-pori tanah dan diserap oleh akar tanaman yang nantinya air yang diserap oleh akar tanaman tersebut yang akan menjadi cadangan air bersih untuk manusia ke depannya. Meningkatnya populasi penduduk akan tingginya jumlah kebutuhan air bersih, baik secara kualitas maupun kuantitas. Hal ini mengakibatkan akan terjadinya krisis air bersih. Demi mendapatkan air bersih, masyarakat mencari alternatif dengan pembuatan sumur dalam secara mandiri. Sumur dalam dimulai dengan cara menggali tanah dengan menggunakan pipa-pipa dengan cara mengebor tanah sampai menembus lapisan tanah dengan kedalaman tertentu sampai diperolehnya air bersih. Berikut ini adalah data sebaran titik sumur dalam yang ada di wilayah Kota Tangerang yang terbagi menjadi 13 kecamatan. Titik terdalam yaitu di 176 meter sampai dengan 200 meter dengan jumlah 5 sumur dalam, dan titik terendah 40 sampai dengan 75 meter dengan jumlah 17, sedangkan titik paling populer di kedalaman 101 sampai dengan 125 meter berjumlah 82 buah. Kemudian untuk penggunaan sumur dalam paling banyak, yang pertama adalah untuk MCK atau kehidupan sehari-hari, yaitu sebesar 145 titik sumur dalam, dan penggunaan sumur dalam paling banyak kedua yaitu untuk MCK dan produksi sebanyak 82 titik sumur dalam. Untuk pengelolaan air tanah sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008, yaitu pengelolaan air tanah diselenggarakan berlandaskan pada strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah dengan prinsip keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan air tanah. Maka dari itu, perlu kita merujuk kembali kepada undang-undang tersebut sebelum melakukan pembuatan sumur dalam secara mandiri, agar nantinya tidak bertolak belakang antara upaya konservasi dan pendayagunaan air tanah. Dampak yang timbul akibat kurang berjalannya maksimal tentang tata kelola pembuatan sumur dalam yaitu permukaan tanah amblas. Setelah itu adalah intrusi, yaitu dampak rembesan air laut sehingga air laut mengisi rongga yang kosong, menyebabkan air sumur menjadi payau akibat percampuran antara air tawar dan air laut. Jika ini terus terjadi, maka air tawar di dalam air tanah itu bisa habis, sehingga akan mengakibatkan kekurangan air bersih. Dampak yang sudah terjadi yaitu di Jakarta, setiap tahunnya permukaan tanah mengalami penurunan, sehingga tinggi permukaan air laut dan permukaan tanah itu hampir sama. Maka dari itu sering terjadi banjir. Kemudian dampak yang selanjutnya akan terjadi yaitu amblasan tanah. Hal ini dapat terjadi karena tekanan dari permukaan bumi dibandingkan daya tahan air di dalam lapisan tanah itu tidak seimbang, dan nantinya akan menyebabkan amblasan tanah. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah yaitu dengan pembentukan tim khusus berkaitan tentang penegakan tata kelola pembuatan sumur dalam dan mensosialisasikan kepada masyarakat luas tentang pembuatan sumur dalam sehingga masyarakat luas tahu, dan dalam hal ini masyarakat luas juga ikut berperan serta sebagai pengawas berkaitan tentang penegakan undang-undang tersebut. Jika masih ada masyarakat yang masih membandel, dalam ini terdapat UU yang tegas dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 98 menyatakan setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang diakibatkannya dilampauinya baku mutu udara, ambien, baku mutu air laut, dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup akan dipidana dengan pidana
paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit 3 miliar dan paling banyak 10 miliar. Dan kemudian ada peraturan perundang-undangan yang memperkuat tentang peraturan tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air, yaitu bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan pengusahaan sumber daya air tanpa izin dari pihak yang berwenang maka akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak adalah 500 juta. Maka dari itu, pembuatan sumur dalam secara mandiri sudah seharusnya dapat dicegah dengan menegakkan undang-undang tersebut dan menindaklanjuti jika terjadi pelanggaran terhadap undang-undang tersebut. Maka dari itu, seharusnya pembuatan sumur dalam secara mandiri dapat dicegah dengan menegaskan undang-undang tersebut dan menindaklanjuti jika terjadinya pelanggaran terhadap undang-undang tersebut. Untuk itu, kita sebagai masyarakat perlunya sikap bijak penggunaan sumur dalam dan menjaga lingkungan sebagai bentuk pengupayaan tersedianya air bersih. Sehingga dampak yang akan terjadi kita bisa meminimalisir mulai dari sekarang, sehingga dampak-dampak yang sudah disebutkan tadi seperti amblas, tanah amblas, intrusi, kekurangan air bersih, bahkan air tanah tawar akan habis bisa teratasi. Cukup sekian presentasi IC dari kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.